Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rusli Salepu dari kelas EKIS 5H. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang penjelasan rangkuman materi tentang pengantar manajemen proyek, di mana proyek merupakan rangkaian usaha dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa unik tertentu yang dilaksanakan oleh manusia. Jadi manajemen proyek merupakan usaha pengerjaan suatu proyek yang dibatasi oleh anggaran, jadwal, dan mutu dengan tercapainya proyek tersebut secara efisien dan efektif. Jadi adapun tujuan dari manajemen proyek memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu diselesaikan secara tepat waktu. Yang kedua itu menjaga anggaran. Yang ketiga menjaga kualitas, dan yang terakhir itu melancarkan proyek. Materi selanjutnya yaitu pengantar analisis investasi, di mana analisis investasi merupakan atau berkaitan dengan kegiatan riset dan mengevaluasi sekuritas, di mana analisis investasi ini bertujuan untuk memprediksi kinerja suatu usaha atau suatu saham industri di masa yang lalu atau di masa yang akan datang atau di masa depan. Lanjut pada materi ketiga itu peramalan dan perencanaan agregat, di mana peramalan adalah memperkirakan keadaan suatu usaha di masa yang akan datang dengan melalui pengujian keadaan di masa lalu atau di masa yang sebelumnya. Sedangkan perencanaan agregat merupakan suatu metode pendekatan untuk menentukan kualitas serta waktu produksi pada jangka waktu menengah. Jadi di mana perencanaan adalah proses berpikir tentang tindakan di masa depan, sedangkan peramalan memperkirakan kinerja di masa depan, memperkirakan kinerja masa depan organisasi berdasarkan kinerja dan data masa lalu dan masa yang akan datang. Jadi perencanaan dan peramalan itu berbeda. Materi selanjutnya yaitu pemilihan lokasi, di mana lokasi merupakan suatu keputusan perusahaan untuk menentukan tempat usaha atau tempat usaha yang dimaksud adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, dan penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan. Ada beberapa strategi memilih lokasi usaha. Yang pertama itu kita lihat tingkat kepadatan penduduk, apakah penduduknya padat atau sedikit. Terus yang kedua itu berapa hasil dari pendapatan masyarakat sekitar di lokasi. Misalnya berapa pendapatan masyarakat sekitar sehari-hari. Terus yang ketiga itu kita juga dapat melihat keramaian dan lalu lalang kendaraan. Apakah di lokasi tersebut ramai penduduk atau banyak masyarakat
serta apakah lokasi tersebut itu ramai kendaraan yang lewat. Terus yang terakhir itu kita dapat melihat beberapa banyak usaha-usaha yang mendukung lokasi tersebut. Jadi kita lihat lokasi tersebut berapa banyak usaha yang mendukung atau berapa banyak usaha yang dapat mendukung lokasi-lokasi tersebut. Terus yang terakhir itu kita sesuaikan dana dengan lokasi usaha yang akan kita pilih. Misalnya lokasinya kita itu sedikit, jadi kita memilih lokasi kayak di pedesaan. Lanjut materi yang kelima itu desain produk dan jasa. Jadi desain produk adalah produk di mana kita dapat menciptakan produk baru yang kita jual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Jadi kita menciptakan produk baru yang ingin kita jual kepada pelanggan kita atau kepada pembeli kita. Sedangkan desain jasa yaitu sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Jadi kita mendesain atau memproduksi sesuatu kayak kita memproduksi sesuatu dan kita konsumsi secara bersama-sama atau secara bersamaan. Jadi adapun tujuan dari desain produk yang pertama itu untuk menghasilkan produk yang berkualitas, dan yang kedua itu dengan nilai jual yang tinggi. Jadi tujuannya itu agar produk kita berkualitas, itu menghasilkan produk yang berkualitas dan mendapatkan nilai jual yang tinggi. Yang terakhir itu manfaat desain produk, di mana manfaat desain produk itu bagi perkembangan usaha. Jadi manfaatnya berupa dapat meningkatkan daya saing produk dan pendapatan bertambah. Jadi manfaat dari desain produk itu dapat meningkatkan daya saing produk dan pendapatan akan bertambah, di mana daya saingnya yang naik dan pendapatannya juga naik. Selanjutnya materi yang terakhir, kapasitas produksi. Jadi kapasitas produk merupakan hasil produksi maksimum yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam satuan tertentu. Jadi hasil maksimum produksi yang dapat diproduksi atau yang dapat dihasilkan dalam satuan waktu tertentu atau dalam jangka waktu tertentu. Adapun jenis-jenis kapasitas produksi yang pertama itu menurut Heiser dan Ponder. Jenis-jenis produksi yang pertama itu kapasitas desain, yang kedua itu kapasitas efektif, dan yang ketiga itu kapasitas efisien. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.